Hey guys, selamat datang di channel gua Simple Gaming karena semua game itu sederhana. Jadi di video kali ini gua bakal bermain sebuah game simulator truck namanya World Truck Simulator, World Truck Driving Simulator di versi Android yang katanya sama dengan versi PC-nya, tapi di versi PC-nya itu lebih ke Euro Truck Simulator yang benar-benar itu lebih lengkap, lebih bagus, dan ya benar-benar simulator truk banget. Dan ini istilahnya tembakannya ya kalau di game Android ini. Jadi gue sekarang sedang pakai truk Volvo. Ini Volvo FH 16 atau 13, itu gue nggak ngerti perbedaannya ya, cuman gue lihat logonya di tengah satu, terus yang mobil satu lagi ada logonya di atas di bagian bodinya. Oh ini kan di bagian apa namanya yang hitam-hitam ini, air intake-nya lah ya istilahnya, di bagian air intake-nya gitu. Oh satu lagi di atas, dan rodanya ada yang ini 6, yang satu lagi 8 kalau nggak salah ya. Yang ini 6, 4 kali 6, 6 kali 4, satu lagi 8 kali 4. Dan daripada lama-lama, kita langsung aja kita ambil job dan langsung kita lihat antar kemana. Dan kita sekarang sedang start kita mulai di namanya Uberlandia. Ini tuh kota Brazil, negara Brazil, jadi kota-kotanya kota-kota Brazil. Jadi kita langsung masuk ke interior dan kita jalan. Dan ini sebenarnya di game ini kita bisa pakai mod suara, suara klakson, suara rem, suara engine, sampai suara air brake-nya, engine brake-nya. Kita bisa pakai mod suara sendiri sesuai kita sendiri. Dan kita langsung aja. Dan yang gue demen dari truk ini, dia punya 4 4 spion, atas, bawah, yang sebelah lagi juga atas bawah. Nah, itu kegunaannya masing-masing berbeda ya. Nah, kita lihat di sini, kita kayak di sini ada, nggak ada. Kita juga ada. Kita putar. Nggak usah ngekat. Cari lagi, kayak depan ada, depan ada. Mau ya, atau ada. Jadi fungsi spionnya ini tuh beda-beda. Yang satu itu spion besar itu sebenarnya buat parkir, buat melihat samping. Dan spion yang kecil ini tuh buat kayak lebih cembung gitu. Kalau real life-nya tuh kayak lebih jauh gitu. Dan itu mungkin untuk supir-supir truk itu berguna ya, karena dia untuk melihat posisi apakah ada mobil di samping truknya gitu. Jadi kalau misalnya dia belok, dia nggak langsung belok, tapi bisa melihat dulu ada mobil atau enggak. Kita cari yang paling dekat, double trailer single aja. Cari yang paling dekat single. Salvador enggak, Maringa. Nah, Sao Jos Dorio Preto. Aduh, bahasanya $2.000. Oke, kita ambil aja. Oke.
Jadi kalau di game ini tuh trailer yang kecil gini tuh murah ya, cuma 2000, 1000. Cuma kalau deket pun, kalau agak jauh itu lebih mahal, sekitar 6000 sampai 8000 karena pengalaman gue pernah. Dan itu tergantung trailernya. Kalau trailer kayak gini tuh yang masih 6000 sampai 8000. Kalau trailer double trailer itu bisa puluhan ribu. Kita lagi dekat aja karena ini videonya untuk pengenalan doang. Ini pertama kali gua bikin video dengan komentar, jadi ya belum ada pengalaman gue bikin video kayak gini, jadi gue gak tahu harus bilang apa, jadi seadanya aja. Tapi jangan lupa subscribe kalau kalian suka video-video kayak gini, dan share ke teman-teman kalian, like jangan lupa juga, dan komen untuk masukan-masukannya tentang video ini atau tentang cara buatnya. Ya, jadi kita sedang ada di Uberlandia. Kita mulai dari Uberlandia. Di sini sebenarnya trafiknya ada sih yang paling tinggi. Nah, jadi mobil-mobil tuh banyak lalu lalang gitu, terus ada kayak misalnya kita harus ngikutin orang, ngikutin mobil yang cuma jalannya 30 km per jam, misalnya ada sebenarnya. Cuman karena gue pakai handphone J3 Pro dan kalau sambung rekam gini nggak terlalu kuat ya. Jadi grafiknya gue mediumin, tapi grafiknya gue tetap normal. Oke. Nah, ini yang gue bilang top 30 km per jam bisa. Karena tanjakan, jadi kita pakai engine brake. Jadi di samping ini tuh ada 4 mobil. Yang pertama itu ya kalian tahu, ini yang rem tangan. Terus ada lampunya. Itu cuma ada 2 model lampu. Lampu jauh, lampu dekat, belum ada dim, dan belum ada beacon, lampu beacon. Terus ada engine brake, ini untuk ngerem tanpa harus direm pedal. Terus ada cruise control namanya itu. Jadi kalau kita misalnya kita diambil aja 40 km ya, 40 km, jadi kita stop, ini bakal stay di 40 km kalau lebih, kecuali jalannya turunan atau tanjakan, dia bisa kurang. Cara matinya tinggal cek atau tinggal cek on. Turunan, jadi gua harus lebih sering pakai engine brake dan rem ya. Ini tidak seperti mobil-mobil biasa yang harus gunain rem kalau lagi jalanan turunan atau lagi kenceng gitu, karena dia pakai trailer. Jadi trailer itu kadang suka ngolek sendiri kalau kita pakai brake sambil belok gitu, dia bisa suka ngolek gitu. Kita harus pakai engine brake. Fungsinya hampir sama, tapi lebih efektif dan lebih halus pakai engine brake gitu, pribadi. Dan untuk tadi ini jalannya turunan ya. Kalau tanjakan mobil Volvo ini tuh empot-empotan aja bisa ngabisin setengah tangki bahan bakar kalau nanjak ini. Untuk di game ini ya, saya bilang ini agak kurang dari game aslinya, game versi PC nya, karena memang
game Android harus banyak update untuk menyesuaikan spesifikasi Android. Sebenarnya gue punya handphone satu lagi, dan itu J6 Plus, dan kapasitas RAM-nya itu 3 GB, cuma kayaknya kurang support untuk game kayak gini, karena beberapa kali gue coba main itu suka error, suka ngembing sendiri layarnya. Mungkin emang karena gamenya bukan handphone. Dan yang gue mainin ini pakai J3 Pro ini kapasitasnya 2 GB RAM, lebih kecil dari yang handphone gue satu lagi. Tapi ya sejauh ini fun-fun aja. Cuman memang grafiknya nggak bisa terlalu tinggi, dan fitur-fiturnya harus agak dikurangin karena cuma kapasitasnya 2 GB. Cuman fine-fine aja kalau. Jadi kalau kalian lihat video ini tapi agak patah-patah, ya maklumin aja. Di game ini juga ada transmisi truknya ya. Kalau gue ini sekarang lagi pakai manual, dan ini mobil, khusus mobil ini tuh ada 12 sampai 12 biji, transmisinya sampai 12 seperti ini. Kalau mobil lain yang mungkin yang lebih murah atau yang lebih free itu mungkin cuma sampai 16, karena ya mobilnya emang lambat jalannya. Juga ada yang automatic, dan automatic itu kalian tidak perlu mencet-mencet kayak gue kayak gini. Kalian tinggal mainin gas, rem, sama engine brake, gas rem aja kayak mobil biasa, kayak mobil real life. Dan nanti pistonnya dia ngatur sendiri. Cuman gak enaknya itu kalau dia lagi tanjakan. Nah kalau di tanjakan itu pernah sekali gue pakai automatic karena gue capek pakai manual. Itu tanjakan itu kalau dia di bawah 40 km itu dia langsung ke gigi 1 dari gigi yang terakhir, dari gigi paling tinggi. Nah, itu aduh benar-benar pot-potan. Jadi kita sempat berhenti dulu baru nanjak nih. Nah itu yang gak enaknya kalau pakai transmisi manual. Transmisi otomatis. Jadi bensinnya masih ada beberapa setempat, dekat lah ya, bisa diisi. Perjalanannya datar semua, jadi lebih irit. Dan kalau kalian pakai mobil ini tuh sebenarnya kalau kalian main game itu sebenarnya ada namanya vehicle maintenance atau status pendanaan. Kalian bisa lihat tuh engine-nya, gearbox-nya, olinya, tayarnya, brake-nya. Itu kalau merah atau kuning kalian harus saran gue kalian harus baikin karena lebih sedikit costnya gitu. Biayanya lebih sedikit kalau masih kuning. Tapi kalau udah merah itu biayanya mahal banget. Untuk di game ini gue bilang pribadi mahal. Karena untuk dapetin 100.000 aja gue mesti beli mobil truk yang lebih gede. Harus beli pakai duit asli ya, bukan duit dari game ini. Harus pakai duit asli, bayar dengan Google Play kalau bisa, dengan pulsa. Dan harganya itu setiap truk yang dibayar itu 400.000
dia pengaruh banget gitu. Untuk dapat 100.000 itu susah banget. Ini bukan pertama kali gue main mobil simulator ini ya. Gue udah sering main dan duit gue udah 100.000 itu karena gue udah beli mobil berbayar itu, salah satu mobil. Mungkin di next video gue bakal tunjukin salah satu mobil dan gue bakal coba main pakai mobil itu. Ya, salah satu kekurangannya game ini tuh sebenarnya ada di traffic. Trafficnya itu udah kayak kalau kalian sering main GTA San Andreas, kayak kalau misalnya berhenti di lampu merah terus ada yang nabrak dari belakang, nah itulah rasanya. Cuma bedanya kalau kali ini kita kalau mau masuk misalnya dari pom bensin mau langsung ke jalan raya, itu kalau ada traffic mobil lewat itu nggak berhenti udah nabrak kita. Itu salah satu yang gak enaknya itu sebenarnya. Hampir sama kayak kita dan semoga di next update ini diperbaikin karena masalah ini sebenarnya bisa pakai status kaki dulu kalau di option. Kalau kalian itu pilih option dan gameplay itu ada status kargonya bisa diaktifin, bisa dinonaktifin kalau kalian mau lebih real gitu. Nah sekarang ini gue lagi nggak pakai status kargo karena itu mengurangi biaya jobnya. Jadi kalau kalian 1% aja deh, 1% atau 2% aja kena damage, duitnya itu udah dikurangin dari harusnya kita dapat 2.000 misalnya, itu udah dikurangin berapa ribu gitu. Ya itu rugi banget sih. Makanya gue nggak pakai kargo damage ini karena ya gitu, sistem trafiknya masih belum bisa bagus gitu ya. Masih sering nabrak kita kalau masuk ke jalan kaya ada mobil lewat, ataupun muter di jalan aja, jalan biasa gitu. Saya salah arah gitu muter, itu traffic itu nggak berhenti gitu, malah nabrak gitu. Itu langsung damage 2% gitu. Kacau. Gelap kali hujan. Silakan kalian subscribe ya, jangan lupa terus like dan komen di video ini karena gunanya nanti gimana. Dan kita nemuin checkpoint. Oke. Untuk checkpoint ini kalau gue pernah ngitung itu 1 menit ya. Checkpointnya itu daring gitu. Terus pas kita udah selesai checkpoint, kita ngulang lagi, kita nyalain truk lagi, kita jalan lagi pelan-pelan. Dan ya itu emang nggak terlalu real, nggak kayak di versi PC-nya yang namanya ITS itu, Euro Truck Simulator. Karena ini game Android, jadi maklumin aja semuanya terbatas. Disesuaikan dengan spesifikasi Android-nya. Kalau misalnya terlalu tinggi atau disamain dengan PC, gak semua orang bisa main yang pakai low end kayak gue, handphone low end itu nggak bisa semua main gitu. Mungkin developernya juga rugi ya. Cuman gamenya ini sendiri setengah giga ya memorinya, jadi gue bilang agak kurang
apa ya, mumpuni gitu ya. Oke, agak kurang mumpuni setengah gitu, tapi ya nggak dapat apa-apa. Oh iya, di game ini juga ada yang namanya differential lock, dimana kalian kalau lagi main di offroad, di sini juga ada jalan offroad, dimana kalau kalian lagi jalan di daerah offroad gitu, terus kalian stuck, itu kalian bisa pakai differential lock gitu, supaya dua-duanya itu banyak jalan gitu, kiri kanan. Jadi ya sama aja kayak main offroad aja. Mungkin videonya adalah durasinya enggak, udah nyampe, udah nyampe ternyata. Ya, di sebelah kiri kita harus muter. Ya, kalau ngendarin truk ini tuh sebenarnya nggak seperti mobil biasa ya, karena kita kalau mau belok, kalau mau muter, kalau mau mundur, parkirin trailernya itu ada caranya sendiri. Ada tekniknya sendiri, dan kalian kalau mau lebih real lagi mainin itu harus perhatikan teknik-teknik tersebut, itu pelajarin teknik tersebut, karena nggak seperti mobil biasa. Dasarnya sih sebenarnya yang gue pelajarin dari, karena gue pernah main Truck Simulator di versi PC-nya, jadi gue sering main, jadi gue tahu cara pakainya. Itu caranya itu gampang sebenarnya. Dasarnya itu cuma kalau truknya ke kanan, mundur ke kanan, trailernya bakal ke kiri. Jadi yang kita pakai itu trailernya, bukan truknya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita ke kiri, truknya ke kiri, trailernya bakal ke kanan. Jadi fokuskan pada trailernya, kemana dia harus belok, kemana dia harus ke kiri dan ke kanan gitu. Kalau mobil biasa ke kiri kanan, dia bagian belakang bakal ngikut. Kalau pakai trailer, dia bagian belakangnya bakal berbeda sendiri, berlawanan arah dengan kepala truknya.
screen ya. Jadi gitu aja videonya, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Dan kalian kalau mau download game ini, kalian bisa klik di deskripsi, bakal gue masukin linknya di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Sampai ketemu lagi di next video. Mungkin next video gue bakal pakai truk yang berbeda, bukan pakai truk ini lagi. Gue bakal coba pakai truk yang gue beli seharga 14.000. Oh, waktu itu gue dapat diskon 6.000 dari Google Play, jadi harganya jadi 8.000. So, sampai ketemu di next video.